Shalom, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membawakan renungan singkat tentang mengapa Tuhan jadi manusia. Hal ini saya bawakan sehubungan dengan perayaan Paskah kita dan Jumat Agung. Dan pertanyaan ini yang sering menjadi pertanyaan oleh saudara-saudara kita yang di luar Kristen. Dan bahkan pertanyaan ini juga kadang membuat kita orang iman Kristen yang tidak mengerti menjadi ragu, menjadi goyah. Ya. Nah, jadi mengapa Tuhan menjadi manusia? Kalau Tuhan mau menyelamatkan manusia kan sebenarnya bisa, nggak perlu jadi manusia. Tuhan dari surga sana dia, manusia kau selamat gitu. Itu kan Tuhan, dia bisa gitu. Nah, sebelum saya bahas lebih jauh, kita akan lihat dulu dari Roma 3 ayat 23. Roma 3 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya semua manusia, tidak ada yang tidak berdosa, semua jatuh dalam dosa. Terus yang kedua adalah dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi semua manusia telah berbuat dosa, dia akan mengalami kematian kekal atau maut itu. Nah, sehingga gimana? Allah sudah berfirman itu. Tidak mungkin Allah terus membantah firman yang pertama. Jadi Allah kita udah bilang manusia yang berdosa harus mati, harus mengalami matian kekal. Maka satu-satunya jalan adalah harus manusia itu sendiri yang menyelamatkan, bukan Allah yang menyelamatkan. Sedangkan manusia tidak mungkin menyelamatkan. Kenapa? Karena semua manusia sudah berdosa. Jadi harus ada manusia yang tidak berdosa yang bisa menyelamatkan. Nah, disitulah makanya turun Tuhan jadi manusia. Tuhan mau jadi apa aja dia bisa, karena dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita bilang nggak mungkin Tuhan jadi manusia, itu kita sedang membatasi kemampuan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan kita batasi berarti. Jadi kenapa dia harus turun jadi manusia? Karena harus manusia sendirilah yang mengalahkan maut itu. Yang Tuhan Yesus turun jadi manusia, dia mengalahkan maut. Hingga semua orang yang percaya kepadanya, kita bisa mengikuti Tuhan Yesus. Dengan cara Tuhan Yesus mengalahkan maut, kita bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Terus juga begini, saya jelaskan lagi. Ada sebagian orang percaya bahwa keselamatan itu bisa kita peroleh dengan kita berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, maka kita bisa menghapus perbuatan jahat kita. Saudara, kalau kita bisa berbuat baik, kita menghapus dosa kita, maka saya akan bunuh orang yang saya nggak suka. Kenapa? Habis itu saya akan berbuat baik. Maka dosa saya yang lama itu akan lunas dengan perbuatan baik saya. Ya. Jadi nggak bisa perbuatan baik itu menyelamatkan kita. Kalau kita ada di dalam lubang yang dalam, terus ada orang teman kita yang di dalam lubang itu mengatakan, saya akan selamatkan kamu. Saudara percaya? Sedangkan dia sendiri di dalam lubang nggak bisa menyelamatkan dirinya. Bagaimana dia mau menyelamatkan? Harus ada orang lain yang tidak di dalam lubang itu yang menyelamatkan, baru bisa. Itulah Tuhan Yesus. Dia tidak berdosa. Maka Tuhan Yesus dia mungkin dia menyelamatkan karena dia tidak berdosa. Nah, itulah jadi pengertian mengapa Tuhan harus turun menjadi manusia yang tidak berdosa, yang menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan dia mati di kayu salib dan darahnya tercurah. Oleh karena itulah dia mengalahkan maut. Dalam 3 hari dia bangkit. Itulah pembuktian bahwa dia Tuhan. Ada manusia biasa yang bangkit di dunia ini? Tidak ada. Jadi Tuhan Yesus dia berkata dan membuktikan bahwa dia mengalahkan maut. Nabi-nabi tidak bisa menyelamatkan. Karena dikatakan Keluaran 32 ayat 33, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari kitabku. Kalau kita namanya udah dihapuskan, apakah perbuatan baik kita atau ada manusia atau nabi yang bisa menyelamatkan? Nggak bisa. Dan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi cuma satu-satunya itu, nggak ada nabi yang juga menyelamatkan. Dari zaman dunia diciptakan sampai saat ini, agama boleh banyak, nabi boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu kita yang percaya kepada Tuhan, bersyukurlah bahwa kita sudah diselamatkan dengan cara yang mudah. Kita hanya perlu percaya, karena kalau kita mau datang sama Tuhan, kalau Tuhan nggak berkenan, dengan cara apapun manusia tidak akan nyampe datang kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan sendiri yang turun kepada manusia. Karena tidak ada manusia yang bisa ketemu Tuhan kalau bukan Tuhan sendiri yang datang. Ya, jadi itulah mengapa Tuhan turun jadi manusia. Bukan pertanyaannya, apakah Tuhan bisa jadi manusia? Bukan. Esensinya bukan itu. Itu mudah sekali. Tapi kenapa Tuhan harus jadi manusia? Itu dah yang saya jelaskan tadi. Bahwa dia memang harus ada manusia sendiri yang tidak berdosa, yang menembus manusia yang berdosa. Kiranya firman Tuhan saat ini memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Biarlah
firman-Mu saat ini boleh membuka hati kami dan menguatkan kembali kami Tuhan, bahwa hanya kepada-Mu lah, melalui Yesus kami boleh diselamatkan. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini Tuhan pada manusia diberikan boleh atas namanya kita boleh diselamatkan. Tuhan Yesus, biarlah hari ini kami boleh dibuka, dan hamba-Mu telah selesaikan menyampaikan renungan, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang memberkati kami, yang memberikan hikmat bagi kami dan menuntun kehidupan kami selanjutnya Tuhan, agar kami boleh selalu setia pada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.